Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu kelompok Book Corners. Di sini kami akan menyampaikan hasil kinerja kami di mata kuliah RPL ini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alfi Stefanus Ginting dengan NRP 16 2021 018. Saya Samuel Alfariji, NRP 16 2021 014. Saya Azila Deswita Utami dengan NRP 16 2021 020. Saya Ramdan Mahfuz dengan NRP 16 2021 027. Ya, di sini kami langsung saja masuk ke slide materi, yaitu Book Corners. Jadi Book Corners ini merupakan tempat yang tepat bagi para pecinta buku, terutama yang ingin menjelajahi dunia literatur dengan kemudahan berbelanja online. Nah, Book Corners ini merupakan destinasi online yang menyediakan berbagai pilihan buku dari berbagai genre dan penulis ternama. Selanjutnya di sini ada filosofinya, yaitu buku melambangkan pengetahuan, belajar, dan kebijaksanaan. Logi ini menyoroti pentingnya terus-menerus mencari pengetahuan baru dan meningkatkan diri melalui pembelajaran. Panah yang menghadap ke atas dan terletak miring ke kanan mencerminkan ambis dan semangat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Logi ini menggambarkan tekad untuk terus maju, mengatasi rintangan, dan mencapai kesuksesan. Selanjutnya di sini ada Books Corner Color Branding. Yang pertama di sini ada 30% yaitu warna krem rada keputihan, mungkin untuk card sama medium detail kayak misalnya border-border yang sedang itu menggunakan warna 30% ini. Kemudian ada 10% itu untuk small detail kayak button atau teks-teks kecil. Pokoknya faktor pendukung yang ukurannya kecil itu menggunakan warna 10%. Yang terakhir ada 60% yaitu untuk background sama detail-detail besar. Kayak misalnya background di belakang sebuah card atau background sebuah tampilannya kayak gitu. Kemudian untuk aktor dan activity-nya, yang pertama untuk admin itu login, create, read, update, delete buku, melihat income, mengelola user, dan memvalidasi status orderan. Lalu untuk user itu login dan register, membeli buku, memasukkan ke keranjang, melakukan transaksi, mengisi saldo, dan mengedit data diri. Berikut adalah contoh user interface untuk user. Ada home dan page login. Kemudian untuk interface admin. Nah, mungkin slide presentasi kami sampai sini. Selanjutnya kami akan mempraktekkan untuk website yang sudah kami buat ini. Di sini kita melakukan register dulu. Menampilkan full name, email, sama terus password, langsung telepon, gendernya, umurnya, sama alamat, sama masukin fotonya. Terus langsung kita masukin email yang kita buat tadi. Kemudian ketika user telah berhasil login akan sampai ke halaman home. Pada halaman home ini terdapat 3 navigasi yaitu home, books, dan about us.
Kemudian untuk mengedit profile, pertama itu bisa diklik dari foto profilnya, kemudian profile, kemudian klik update profile, dan isi form sesuai dengan informasi yang ingin diperbarui. Lalu selanjutnya untuk transaksi, user dapat memilih menu buku dulu, menu books yang ada di bagian navbar atas. Nah, di bagian books ini pertama user bisa mencari buku yang akan dibeli. Misalnya di sini ada buku Harry Potter. Di sini bisa langsung pilih buy dan dia akan masuk ke menu buku detail. Di sini menampilkan berbagai detail dari buku Harry Potter ini. Lalu di sini bisa menambahkan ke keranjang. Sedangkan jika kita ingin membeli, pertama harus masukkan terlebih dahulu bukunya. Dan pastikan stoknya cukup. Lalu di sini terdapat alamat default yang diambil dari database, namun di sini bisa diubah juga. Semisal kita mengirim buku untuk teman atau saudara. Misalnya kita kirim kepada teman gitu. Lalu selanjutnya di sini harus dikonfirmasi terlebih dahulu password yang kita punya. Nah, di sini saldo Anda kurang karena kita belum memiliki saldo apapun. Jadi di bagian balance ini pastikan dulu kita sudah memiliki saldo. Jika belum, maka kita harus top up terlebih dahulu. Semisal di sini akan top up 200.000, sama seperti tadi, memasukkan password terlebih dahulu. Nah, di sini saldo berhasil bertambah. Jika sudah berhasil bertambah, baru kita sudah bisa memesan buku tersebut. Karena tadi sudah ditambahkan di cart, jadi di sini bisa buka dulu menu cart, lalu kita beli, lalu dimasukkan jumlah buku, buy, lalu di sini lengkapi alamatnya sesuai penerimanya, lalu dimasukkan password. Nah, ini buku berhasil di check out, stoknya juga sudah berkurang, yang asalnya tadi 30, sekarang sudah menjadi 2. Di sini di bagian bawah terdapat juga beberapa pilihan rekomendasi buku lainnya. Dan untuk orderan yang sudah kita buat tadi bakal masuk ke dalam menu transaksi yang ada di sini. Nah, ini dia transaksi yang sudah dilakukan, statusnya masih ongoing. Selanjutnya ada bagian admin, mungkin bakal dijelasin oleh Ramdan. Baik, di sini adalah untuk bagian admin, memiliki 4 menu. Yang pertama ada dashboard untuk melihat keseluruhan menu. Yang kedua ada customer, yang ketiga ada books, yang keempat itu adalah orders. Pertama-tama mungkin kita akan ke bagian dashboard dulu. Nah, di sini itu menampilkan jumlah customer yang ada. Sebuah tampilannya itu ada 4 customer, 9 buku, dan total pendapatan si admin. Kemudian ada 8 orderan yang masuk atau yang mungkin terjadi proses. Kemudian ada profile untuk admin. Ada nama, umur, sama alamat. Kita masuk ke menu customers. Nah, pada bagian customer ini kita bisa mencari nama customer berdasarkan nama. Misal di sini kita lakukan pencarian dengan nama Salman. Nah, maka akan muncul bagian Salman. Kemudian klik search lagi untuk kembali menampilkan semua usernya. Dan di sini kita bisa melakukan delete user sebagai admin.
Misal kita delete salah satu data. Nah, di sini kita pilih delete dan data pun sudah terdelete gitu, data usernya. Untuk yang selanjutnya adalah bagian buku. Nah, di sini admin dapat melakukan CRUD ya, atau create, read, update, delete pada buku. Yang pertama itu bisa dilihat total bukunya masih 9, dan pertama kita mungkin lakukan pencarian dulu pada buku. Misal kita cari pulang. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian pertama mungkin admin akan melakukan penambahan buku. Pertama di sini mungkin kita masukin judul. Masukin juga publisher, tahun, harga, stok, sama sinopsis. Kemudian masukin juga cover dari buku. Nah, total buku sudah bertambah, yang artinya data sudah masuk ke dalam database sama ke dalam tampilan di buku user. Kemudian di sini kita dapat mengupdate buku. Misalnya kita pilih yang ini, yang little thing, kita update, kita manage. Nah, pada bagian ini ada dua opsi, yaitu update atau delete. Kita pilih update, mungkin bisa diganti title-nya atau autornya, harga, stok, bahkan kita bisa mengganti gambar dari bukunya itu sendiri. Nah, bisa dilihat di situ autor, stok sudah terganti, dan harganya juga sudah terganti dari yang tadinya sekitar 40 ribuan menjadi 52 ribu. Yang stoknya tadinya cuma 5 jadi 100. Sama autornya itu sudah berganti nama gitu. Dan selanjutnya kita lakukan delete pada buku. Nah, buku yang tadi sudah di create juga bisa di delete. Terus kita ke bagian orders. Nah, di sini berisikan pendapatan sama orderan yang masuk. Nah, pada bagian total income ini berisikan status atau payment dari si user yang sudah sukses. Nah, apabila sudah sukses ini, maka akan masuk ke dalam total income atau pendapatan si admin. Selanjutnya kita ke menu orders. Nah, pada bagian ini ketika tadi user sudah memesan buku dengan alamat yang tertera, waktu, sama statusnya itu masih in progress. Pada bagian action ini terlihat di situ masih proses, dan itu bisa diklik. Nah, pada bagian status ini kita sebagai admin bisa mengganti status ya. Mungkin dari change status kita ganti jadi ship atau dikirim. Kemudian klik change. Maka orderan tadi itu diibaratkan kayak sudah dikirim oleh bagian admin atau bagian kantornya. Kemudian kita balik ke user. Nah, jadi ini untuk yang di user sama seperti tadi di tampilan transaksinya. Sebelumnya kan tadi si user ini status transaksinya masih ongoing seperti yang dilihat di sini. Karena tadi di admin sudah diproses, maka ketika kita refresh statusnya akan berubah, dan di sini statusnya itu jadi sudah sedang dikirim. Dan sewaktu-waktu jika pesanan sudah sampai, maka kita bisa merubah statusnya dengan cara mengklik tombol action down tersebut. Kita bisa merubah status yang asalnya shipped tersebut menjadi receive. Nah, di sini kita change status berubah menjadi receive dan kita klik down saja.
Dan sewaktu-waktu jika kita akan membeli buku tersebut kembali, bisa saja kita dengan cara klik buy again. Nah, yang ini. Nah, pada bagian admin ini ketika kita melihat bagian orders ya. Kemudian statusnya tadi sudah diterima atau done, maka menjadi sukses. Mungkin bisa di-refresh dulu. Nah, ketika sudah menjadi sukses ini, maka akan masuk ke dalam total income. Nah, di sini sudah masuk paymentnya. Karena tadi sudah statusnya sukses, maka akan masuk ke dalam total income si admin atau pendapatannya. Dan yang terakhir, menu terakhir itu sebagai admin kita juga bisa melakukan logout. Nah, maka kita akan kembali masuk ke bagian login seperti tampilan user, cuma nanti dibedakan berdasarkan role. Ya, jadi login ini bisa untuk admin maupun user, karena di database Nester sendiri ada user status, sehingga ketika user statusnya itu user, maka akan dilempar ke indeks, sedangkan ketika user statusnya itu admin, maka akan dilempar ke halaman admin. Nah, untuk admin sendiri tidak bisa melakukan register, jadi di sini hanya user saja yang dapat melakukan register. Ya, jadi mungkin sekian pemaparan dan presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok Book Corners mungkin akan menerima apapun saran ataupun kritik, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.